Tapi bagaimana jika teman saya yang menyatakan itu, kemudian di sampingnya ada keluarga saya yang bermarga sama, yang memiliki kedudukan nama marga yang sama dengan saya? Apakah mereka akan diam? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini bersama saya Didi Lesar dan teman saya Arjuna. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup viral ya guys. Di sini ada 3 public figure ternama dalam stasiun TV ternama juga sedang mendapatkan masalah yang besar, dan saya rasa ini bukan masalah yang main-main karena di sini sudah menyinggung soal sara. Dan di sini juga mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait marga. Oke, pertama begini guys, mungkin untuk khususnya orang Indonesia Timur, kami mayoritas, kalau bukan mayoritas mungkin secara keseluruhan, khususnya Papua dan Maluku, kami identik dengan menggunakan marga. Marga itu kurang lebih adalah nama turunan orang tua terdahulu yang kami bawa sampai sekarang. Mungkin di area Sulawesi seperti Manado, Buton, mereka juga ada pakai marga. Khususnya mungkin kalau di Buton tuh Laude. Sedangkan di area Jawa sendiri mungkin kurang mengenal yang namanya marga. Bahkan mungkin ada sih beberapa, misalnya seperti marga Sastrowardoyo kalau nggak salah, dari marga kerajaan. Iya. Dan di sini kita akan melihat reaksinya guys. Kita ingin melihat bagaimana cara mereka mereaksi suatu marga tersebut. Marganya sendiri kurang lebih Latu Konsina. Oke guys, kita nonton langsung videonya. Jadi begini guys, di sini kita lihat si Andre mengatain kalau artis apa yang suka pergi ke acara, terus dia mengatakan Prilly Latu Kondangan. Oke guys, kita belum bisa kasih reaction. Kalau kita mungkin akan kasih reaction ketika ketiganya sudah bicara semua. Oke, kita lanjut guys. Apa yang pada saat tertentu merasa kesakitan? Pada saat tertentu itu merasa kesakitan. Apa? Prilly Latu Konstruksi. Prilly Latu Konstruksi. Oke. Latu Konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kurang lebih tadi ada kalimat-kalimat yang memang saya rasa sebenarnya tidak pantas sekali ya kalau disebut dengan menggunakan marga. Dan kalimat yang digunakan memang kalau dari segi bahasa, si Rina dan Andre, mereka menyatakan bahwa artis siapa, bukan suku apa, bukan orang-orang apa, tapi dia menyatakan artis. Makanya di sini kurang lebih pastinya pihak yang tersinggung seharusnya adalah Prilly Latu Konsina. Tapi kembali lagi guys, karena nama yang diberikan itu adalah kalimat latu yang berujung kepada konstruksi, kondangan dan lain-lain. Jadi saya rasa di sini juga bisa menuai sebuah kontradiksi ya guys. Kita lanjut lagi guys. Di sini ada video yang lainnya lagi, seseorang yang bermarga sama Latu Konsina, dia ingin menuntut pernyataan hukum kepada 2 orang tersebut guys. Oke, kita lanjut guys. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita terkejut dengan video yang beredar dari acara sahurnya Net TV. Ada candaan yang menghina kita orang Maluku dan lebih khusus lagi orang Nelau. Candaan dari Andre Taulani dan Rina Nose tentang marga Latu Konsina yang disebut Latu Konstruksi, Latu Kondangan. Ini sebuah hal yang sungguh sangat tidak layak. Ada beberapa catatan yang perlu diingat. Yang pertama, orang-orang dengan kapasitas seperti Andre Taulani dan Rina Nose ini tidak usah dipakai lagi di acara nasional karena mereka tidak ada adabnya. Siapapun manusia yang tidak beradab, dia akan kehilangan kehormatannya karena dia lebih suka menghina orang lain. Dan orang yang tidak ada adab jauh lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah daripada hewan sekalipun. Itulah agama mengajarkan, agar orang bisa menghormati orang lain sebaik-baik penghormatan. Yang kedua, kepada Andre Taulani dan Rina Nose, marga Latu itu ada di semua daerah di Maluku. Latu Konsina, Latu Arhari, Latu Meten. Jadi kalau kemudian kebetulan Latu Konsina saja yang dibully, tapi kemudian penyebutan Latu, berarti semua marga, baik Muslim maupun Nasrani. Maka kalian sedang menghina kami semua sebenarnya. Tolong jangan dilakukan kepada bangsa Indonesia. Kita beragam ethnic groups,
candaan model begini tidak layak dilakukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu dicek kadar kejiwaan kalian yang menjadi orang Pancasila. Kita semua menerima perbedaan kita, ethnic groups, bahkan agama. Yang ketiga, bahwa kita semua warga Maluku tidak menerima dan saya kira akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memproses situasi ini. Seluruh warga Hatuha, seluruh warga Pelau juga tidak akan menerima raja mereka yang bermarga Latu Konsina engkau lecehkan di publik seperti ini. Itu konsekuensi hukum akan ditempuh melalui jalurnya. Dan ini menjadi pembelajaran kepada kita semua. Jangan coba-coba menghina dan meremehkan orang lain. Ingat, Andre Taulani, Rina Nose, batas antara tercemar dan terkenal itu tipis. Hati-hati kau. Terkenal dan tercemar itu tipis sekali. Maka berhati-hatilah akan adabmu agar engkau mulia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan terutama kau, Andre Taulani dan Rina Nose. Jadi dari si bapak penuntut ini, dia memang benar seperti yang saya lihat di videonya, memang dia sangat menuai banyaknya amarah yang dia pegang dalam dirinya ya, karena begitu cintanya dia dengan marganya, begitu bangganya dia dengan marga. Karena kalau mau dibilang marga itu kan sebenarnya dia bagian juga dalam identitas, bagian dalam sebuah kelompok. Jadi ketika ada satu orang yang dilecehkan atau merasa dijatuhkan, didiskriminasi, saya rasa sebagai sebuah identitas kelompok tadi pasti akan saling menyorakan karena mereka memiliki satu jenis kelompok yang sama atau pandangan yang sama. Betul. Jadi saya rasa saya tidak bisa menyalahkan si bapak ini juga kalau dia merasa geram, dia merasa emosi. Namun mungkin ada beberapa kalimat yang tadi kita harus batasi juga dari si bapak ini, karena dari tadi yang saya dengar dia juga menyebutkan kalimat Islam dan Kristen. Jadi saya rasa kalimat ini sebenarnya tidak usah perlu diangkat ya, karena saya rasa mungkin bisa akan jadi besar kalau dibawa kalimat seperti itu, karena ini kan permasalahannya bukan permasalahan agama ya kawan-kawan. Iya. Iya. Jadi di sini setelah kasus ini berlangsung guys, dari pihak Net TV mengundang Prilly Latukonsina untuk menyatakan permintaan maaf terhadap Prilly Latukonsina. Dan di sini kita tonton dulu guys, bagaimana caranya mereka untuk menyikapi ini. Oke guys, kita lanjut videonya. Nanti ini saya mewakili tim program ini Ramadan. Mau mohon maaf karena kemarin sempat bercandaan pakai nama kamu. Oh ya ampun, gak Awalnya si apa-apa. Kupro itu, awalnya. Terus Rina, terus Andre. Tapi mereka tidak tahu. Iya nggak apa-apa, pasti nggak tahu dan nggak punya niat apa-apa kan. Tapi mungkin karena itu nama keluarga Kang Sule. Ya itu dia. Oke guys, jadi di sini si Sule dia berusaha menjelaskan kepada Prilly bahwa sebenarnya dalam kejadian itu mereka dalam keadaan tidak tahu, tidak sadar, dan spontanitas. Jadi ya dia berharap tolong dimaklumi, dan saya rasa di sini sepertinya pihak dari keluarga Prilly Latukonsina juga mungkin sudah memaafkan, karena mungkin mereka menganggap itu hal yang spontan, hal yang biasa, hal yang tidak kurang disengajai lebihnya, ya. yang tidak disengajai lah guys. Kita lanjut lagi videonya guys. Makanya kami seluruh tim ini Ramadan mau minta maaf karena nggak ngeh kalau itu nama family. Iya. Ya, kalau gitu kita sekali lagi mohon maaf untuk seluruh keluarga dengan marga Latukonsina. Oke, di sini ada bentuk permintaan maaf terhadap semua marga keluarga maksud Latukonsina. tertentu untuk Karena di sini tidak apapun bermaksud ya, dan untuk melakukan hal insya Allah tertentu. Ini pelajaran buat kita semua dan tidak akan terulang kembali. Oke. Orang Maluku ya? Tadi Iya. tadi Sesuleh menyatakan bahwa semoga kedepannya tidak akan terulang lagi. Jadi dari kejadian ini mereka sudah menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran. Oke, itu hal yang baik untuk diterima karena memang pada dasarnya harus begitu ya. Karena ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, kemudian ada konsekuensi, kita juga harus tetap belajar dari konsekuensi itu. Bodoh ya kalau kita sudah melakukan terus kita tahu konsekuensinya gini, kedepannya kita masih mau bikin lagi. Ya, dan ini kan tanpa disengajai, jadi si Andre juga nggak tahu kalau ini si marga Latukonsina itu adalah marga dari orang Maluku ya guys ya. Iya, dan lebih tepatnya juga sebenarnya mungkin mereka tidak tahu bahwa Latukonsina itu adalah sebuah marga. Iya, Mungkin guys. lebih tepatnya begitu ya guys. Iya. Kita lanjut lagi videonya guys. Lanjut. Aku juga. Oh iya, Marga, Latukonsina. aku mau. Oh iya. Oke, di sini si Andre, di sini ada hal yang mengagetkan publik nih guys. Saya juga pribadi saya kaget guys. Karena di sini si Andre tiba-tiba dengan
percaya dirinya dia langsung menyatakan bahwa dia juga orang Maluku. Dan dia kalau tidak salah tadi marga Homahu ya. Iya, aku mau. Dan menurut saya kenapa baru diutarakan sekarang kalau si Andre ini orang Maluku? Saya sebagai salah satu mungkin fansnya, saya baru tahu kali ini kalau beliau ini adalah orang Maluku. Sekalipun itu adalah hal yang benar, tapi kenapa baru sekarang dikasih tahu kalau dia adalah orang Maluku? Mungkin karena tidak ada waktu juga ya, kita ya nggak suzon juga, cuma kita kaget aja kalau dia ternyata juga orang Maluku. Oke guys, kita lanjut videonya guys. Mau demi Allah beneran. Papaku orang Kita satu Ambon. kampung berarti. Iya, Papanya orang Ambon, Ambon, guys. orang Batak. Mamanya yang Batak. Kita sampai di sanitorium rumah aja nyatu ya. Sama orang Maluku. Kemarin tuh waktu si Rina kesini, Heeh. kan Rina ada Nose. pleset-plesetin nama Nah. itu. Minta maaf ya. Enggak Minta apa-apa. maaf. Itu gak ada bermaksud mau menyinggung Iya. siapapun. Di untuk sini dia semua membawa yang dia dan bermarga Rina atau menyatakan kondisinya, diri saya mereka atas bahwa nama mereka korban ini, ini ingin meminta mohon maaf. sebesar-besarnya. Iya. Ya, karena itu benar-benar kita nggak sengaja Iya, banget. pasti kan nggak tahu juga Iya, kan. aku pun juga pernah Homahu di teman-temanku dipleset-plesetin Homaha gitu. Oh. Tapi Oke. ya udah aku pikir Di sini saya ada mau komentar sedikit guys. Tadi si Andre bilang ini kan seperti mungkin di masa lalunya pernah juga marganya dipleset-plesetin gitu, Homahu gitu kan. Dan di sini saya rasa dari pihak Andre sendiri yang menyatakan bahwa sebenarnya itu adalah bentuk jokes yang sebenarnya tidak perlu terlalu diperbesarkan, karena kita sebagai sebuah negara yang begitu ragam akan budaya, dan lalu kemudian dalam negara yang besar ini ada hanya sedikit kesalahan kita bisa memicu suatu bentrokan yang besar gitu guys, karena hal-hal kecil seperti ini. Oke guys, di sini juga ada bentuk permintaan maaf sendiri dari Rina Nose. Kita nonton videonya lagi guys. Kita lihat bagaimana beliau meminta maaf dengan akun channelnya sendiri kepada Prilly Latukonsina. Merupakan video klarifikasi saya terkait penampilan saya di sebuah Oke, ini program video klarifikasinya swasta dia. beberapa waktu yang lalu, yang pada akhirnya menjadi perbincangan dan membuat beberapa pihak merasa dikecewakan, khususnya masyarakat Ambon. Oke, Maluku, bagus kalau terkait beliau dengan sadar, nama, sudah tahu. Latukonsina. Jadi begitu saya mendengar teguran itu, begitu saya tahu teguran itu, saya juga kaget banget karena ini benar-benar di luar dugaan dan di luar pengetahuan saya terkait nama Latukonsina yang ternyata itu merupakan sebuah marga yang amat dijunjung tinggi di Ambon, Maluku. Jadi penyebutan itu murni ketidaktahuan saya. Saya sama sekali nggak tahu kalau nama Latukonsina itu ternyata adalah sebuah marga. Sama sekali ini tidak ada unsur kesengajaan. Saya benar-benar tidak ada niat dan tidak ada maksud untuk melecehkan, apalagi menghina satu kehormatan tertentu. Apalagi kalau saya tahu itu adalah marga yang sangat dihormati, saya pasti tidak akan menyebutkan itu. Karena saya sendiri termasuk orang yang concern menolak apabila di dalam sebuah komedi terdapat unsur penghinaan atau mencela seseorang, apalagi kalau itu menyangkut suatu suku atau kehormatan tertentu, itu sudah pasti nggak mungkin saya lakukan. Nah, jadi kalau untuk nama itu tuh sebetulnya kami mengambil dari hal yang sudah sangat umum di masyarakat, tentang gaya-gaya komedi yang memplesetkan nama-nama artis gitu. Misalnya kayak gini. Penyanyi sing berbenda pusaka, bahwa penyanyi sing seringan cari turis sama Dina Pandu Wisata. Oke guys, jadi di sini dia si Rina menunjukin sebuah video yang dimana dalam video itu berisi orang-orang yang dengan sengaja mereka memplesetin nama-nama untuk menjadi sebuah candaan. Oke guys, kita lanjut. Amata Surya sama Ola Ramalan. Artis sing emosia sama Anjas marah-marah. Penyanyi sing setara dengan satu gelas susu sama Elvita Willy. Penyanyi sing hobinya ada status apa? Meski sing senengnya buat motor. Artis yang aja suka nebar status Rizky FBI. Sumpah ngaco banget ini orang. Parah. Saya on the deal. Pelawak sinalan negara sama Sembler jagung. Penyanyi sing dijauhkan dari bahaya sama Aman Maulana. Langsung skip aja skip. Tekan sepeda bojo-bojo sama Kita
kita percepat guys. Umum diketahui banyak orang gitu. Oke, jadi di sini yang Rina memang sudah umum. ingin menyatakan bahwa kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya itu sudah umum, ya sudah hal yang lumrah kalau mau dibilang ya. Kita lanjut lagi guys. Bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di luar negeri. Bahkan di luar negeri. Nama-nama itu sudah sangat umum diketahui banyak orang gitu. Iya. Jadi saya sendiri juga nggak menyangka kalau nama Latukonsina ini ternyata mengundang kekecewaan beberapa pihak gitu. Tapi saya sendiri udah meminta maaf secara langsung sama Prilly beserta juga dengan keluarganya, dan responnya luar biasa bijaksana. Mereka sangat memahami sekali kondisi ini, dan permohonan maaf saya juga sudah diteruskan juga oleh Prilly ke beberapa pihak yang Oke guys, jadi pada dasarnya di sini katanya si Rina, dia sudah menyatakan permintaan maaf secara pribadi kepada keluarga Prilly Latukonsina, dan dia juga diterima baik, dimaafkan, dan masalahnya tidak diperbesarkan lagi. Oke guys, saya mau komentar sedikit guys pernyataannya Rina Nose dari yang pertama. Di sini si Rina menyatakan bahwa dia tanpa sadar, tidak menyadari, tidak tahu sama sekali bahwa hal yang dia lakukan itu adalah bentuk kesalahan. Dalam arti dia tidak mengetahui bahwa Latukonsina adalah sebuah marga. Tapi begini guys, kebetulan kita ini kan kita kuliah, kita di Fakultas Hukum, kita juga belajar tentang hukum. Kalau dalam ilmu hukum itu guys, ada pernyataan, ada sebuah asas namanya asas fiksi. Asas fiksi itu dia menyatakan bahwa hukum sendiri tidak pernah memaafkan seseorang apabila ketidaktahuannya akan hukum. Iya. Karena ketika undang-undang itu sudah dibuat, kita harus tetap taat pada hukum sekalipun kita tidak tahu apa itu hukumnya. Contohnya begini guys, saya pernah kejadian guys, saya bawa motor, kemudian di situ umur saya sudah cukup untuk bawa motor, namun pengetahuan saya tentang lalu lintas itu masih kurang. Ketika itu saya sedang mengantar adik saya pergi ke sekolah, kemudian ada polantas di sebelah, kemudian saya bawa motor, saya lawan arus. Saya tidak tahu bahwa lawan arus itu tidak diperbolehkan, dan saya tetap melawan arus, dan saya ditahan sama Pak Polisi itu. Lalu saya berdalil, Pak, saya tidak tahu. Kalau saya tahu tidak mungkin saya lakukan, karena posisinya saya tidak tahu. Tapi apa, saya tetap ditilang. Kenapa bisa begitu guys? Karena asas hukum itu sendiri, asas hukum menjelaskan bahwa hukum tidak akan pernah memaafkan seseorang apabila ketidaktahuannya dengan hukum. Karena apabila undang-undang sudah dibuat, sudah dinyatakan, maka harus tetap dia taati walaupun dia tidak tahu. Contoh halnya seperti ini. Ini kan bagian dalam pencemaran nama baik. Dia merusak, melenceng sebuah marga nama yang terhormat. Jadi saya rasa itu bukan sebuah Sesuatu solusi ya yang guys. disengajai juga ya guys ya. Iya, sekalipun dia tidak sengaja guys. Sama juga gini guys. Coba kalian gini guys. Kalian lagi berburu contohnya. Kalian bawa senjata, tiba-tiba tanpa disengaja kalian bunuh orang. Kira-kira gimana guys? Kalian lagi tembak burung, terus pelurunya nyasar ke orang. Apakah kalian tidak bertanggung jawab? Sama seperti kecelakaan di jalan. Kalian tidak sengaja menabrak orang, terus orangnya kenapa-kenapa. Tetap kalian akan bertanggung jawab kan guys? Kan gitu. Tanggung jawabnya dengan apa? Apakah hanya minta maaf? Ya sudah pastinya dia dari segi pengobatan, dari segi dan lain-lain. Jadi saya rasa di sini terlalu ini ya. Dan kalau cuma hanya sekedar dari pihak Prilly Latukonsina sendiri yang menyatakan maaf, memang ada benarnya juga sih, karena dalam bentuk kalimatnya kan dia menyatakan artis apa, bukan suku-suku apa, tapi yang jadi persoalannya tersendiri di sini dia menyatakan bahwa sebuah marga itu Latukonsina diubah menjadi Latukonstruksi, Latukondangan, dan lain-lain. Jadi saya rasa begitu ya guys. Dalam bentuk ini kita mau ini sedikit guys, karena biasa kan gini guys, ada bentuk itu kalau ada orang-orang yang bertanya, misalnya begitu kok gitu doang dijadikan sebuah hal yang serius, sedikit-sedikit masuk penjara, masalah sedikit masuk, cuma gara-gara gitu kok langsung masuk penjara. Kan dulu kita masih sekolah apa gitu kan, kita sering juga saling ngeledek satu sama lain. Iya memang benar guys, saya secara pribadi, saya di sekolah saya juga saya sering gitu guys. Saya marga saya sering diplesetin sama teman-teman saya. Tapi yang jadi pertanyaan begini guys, sama halnya saya tarik analogi dengan Rina dan Andre kepada Prilly. Teman kelas saya, dia memakai marga saya Lesar dari Manado. Contohnya saya nih guys, marga saya Lesar. Di sekolah itu saya sering diplesetin nama saya dengan kalimat laser oleh teman-teman saya. Ketika saya dikatakan seperti itu oleh teman-teman saya merasa fine, saya merasa
oh nggak apa-apa, itu tidak masalah karena kalian teman saya kenal kalian. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Justru karena saya sudah sayang sama kalian, kalian mau ngebully saya dengan kalimat yang agak sakral, saya mau membuat itu menjadi sesuatu yang tidak masalah. Tapi bagaimana jika teman saya yang menyatakan itu, kemudian di sampingnya ada keluarga saya yang bermarga sama, yang memiliki kedudukan nama marga yang sama dengan saya, apakah mereka akan diam? Saya rasakan tidak gitu. Jadi wajar saja sih kalau misalnya sih dari pihak si Prilly dia menyatakan permintaan maafnya diterima, namun kemudian dari pihak suku Maluku yang lain banyak yang tidak terima. Itu menurut saya hal yang wajar ya guys, karena kalimat seperti itu yang kan banyak dalam komentar tuh yang saya baca, paling banyak tulisannya, kok ini kan sama kayak dulu kita sering pelesetin nama gini. Iya guys, cuma gini guys, jangan samain marga dengan nama, karena nama itu bisa dikasih dengan asal kita pikirkan aja gitu. Tapi kalau marga itu memang sebuah nama, identitas yang sakral dan tidak bisa diubah-ubah, dibawa sampai kemanapun. Dan di sini kita mau memberikan sebuah solusi juga kepada kepada seluruh orang yang terkait di dalam. Pertama, kita ingin memberikan solusi terhadap sebuah mungkin public figure ya, mungkin khususnya si Andre ya. Saya rasa lucu aja sih, karena ini begini guys, ini bukan yang pertama kali loh Andre pelesiti nama kayak gini. Iya. Membuat nama sebelumnya kan juga pernah Nabi, apalagi lebih sakral itu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Harumnya. Dia menyatakan harumnya itu bau apa? Gimana? Harumnya ini Itu gimana? Kita agak lupa juga. Yang jelas itu sempat viral, sempat heboh, dan booming juga si Andre. Tapi mungkin udah dimaafkan sama pihak MUI juga. Mungkin kita juga sudah maafkan beliau hilaf. Kemudian bukan cuma itu guys, sebelumnya juga yang pada mungkin belum terlalu lama, beliau pernah menyebut nama Adi Somad dengan menyatakan sebuah merek sepatu ya guys. Iya, merek sepatu. Di situ saya merasa lucu, kenapa bisa si Andre itu miss 3 kali. Ini udah yang ketiga kalinya dia miss. Padahal kalau mau dibilang ya sama seperti halnya hidup ya. Kalau pertama kali oke dimaklumi, kedua kali oke dikasih teguran, ketiga kali kita mau berikan itu menjadi sebuah hal yang ketika hari ini oke lah maafkan aja ya, besok ada yang bikin maafkan lagi, oke besok ada yang bikin maafkan lagi, mau sampai kapan begitu? Kalau kita tidak kasih memang efek jerah yang tegas, yang keras, saya rasa hal-hal seperti ini akan terjadi ke depannya lagi. Dan kemudian dari segi pemerintah sendiri ya, khususnya mungkin dari aparat, mungkin saya mau berkomentar sedikit karena belakangan ini saya sering banyak sekali melihat para penjahat kriminal dalam dunia sosial media yang sering ditangkap, dan begitu cepatnya videonya baru keluar hari ini, tahu-taunya berapa jam udah ditangkap. Saya rasa itu suatu prestasi ya, karena cepat sekali bisa menangkap. Tapi yang jadi pertanyaan, jangan sampai karena hal-hal kecil begitu kalian melupakan hal yang besar. Maksudnya apa? Seperti kemarin coba kita lihat si Ferdian Paleka, dia memberikan sampah kepada sembako sampah kepada para waria. Kemudian dia ditangkap dengan begitu cepat. Kemudian dia juga sudah banyak sanksi moralnya, juga dihina di ini. Yang jadi pertanyaan saya, dia bukan seorang koruptor ya, dia bukan seorang pembunuh. Dan saya rasa justru yang lebih bahaya tuh para koruptor guys. Kenapa sampai sekarang juga para koruptor itu tidak secepat itu bisa ditangkap? Ada apa sebenarnya? Jangan terlalu sering untuk bukan terlalu sering guys. Semua hukum harus bersifat adil. Semua memang harus dapat efek jerahnya masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan saya dalam hal penegakan, kalau bisa dalam hal korupsi juga semoga cepat dituntas. Jangan sampai ada yang gara-gara kita terlalu sering dengan melihat hal-hal seperti ini, melihat kejahatan kriminal, kita terbiasa dengan kejahatan kriminal sampai kita melupakan bentuk kejahatan besar lainnya, terutama korupsi. Jadi begitu guys, solusi dari kita, dari pihak ini sendiri, si Andre, semoga jangan sampai yang keempat kali. Si Rina juga kita mungkin bisa maklumi karena
ya namanya public figure selalu di depan layar TV, tidak mungkin dalam setiap pernyataannya selalu benar, karena dia juga manusia biasa, dia tidak bisa luput dari kesalahan. Tapi yang membuat kita jadi pertanyaan dalam diri, kalau sekalinya sudah terjadi, kalau bisa kedepannya jangan sampai terjadi lagi, karena ini memang hal-hal yang sangat sakral dan sangat bahaya untuk Sensitif sekali nih guys. Oke guys. Nggak boleh sembarangan, Oke guys, kita pamit mundur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengertian untuk teman-teman sekalian. Kami cuma mereaction. Jadi menurut ini pendapat hanya kita guys. pendapat kita ya masing-masing ya guys ya. Jadi buat kalian yang sudah nonton, terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa ya guys ya, jangan lupa like ya, dan Like, subscribe. comment, subscribe. Oke guys, thank you. Thank you guys.